Jadi, sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Dalam sortir ada yang disebut dengan ascending, menaik, dan descending, yaitu menurun. Kemudian terdapat metode dalam sortir, yaitu ada bubble sort, selection sort, insert sort, dan quick sort. Jadi, insertion sort adalah sebuah metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen data pada posisinya dengan cara melakukan perbandingan dengan data-data yang ada. Kemudian di sini ada contoh dari cara kerja insertion sort, yaitu yang pertama kita bandingkan terlebih dahulu data pertama yaitu 6 dan 5. Terlihat bahwa 5 lebih kecil dari 6, maka 5 turun ke bawah menempati tem. Tem itu adalah tempat untuk menampung angka atau data. Kemudian 6 bergeser ke arah kanan menempati indeks 1 dan 5 bergeser ke arah kiri menempati indeks 0. Jadi caranya seperti itu berulang-ulang sampai semuanya tersusun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses dari insertion sort. Di sini saya memiliki data yang terdiri dari 6, 5, 3, dan 4. Di sini datanya belum tersusun ya, teman-teman. Kemudian di sini ada notasi algoritmanya, yaitu for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 6 min 1, dan i plus plus, j sama dengan i. While j lebih dari 0 dan data j kurang dari data j min 1, maka tem yaitu sama dengan data j sama dengan data j min 1, dan data j min 1 sama dengan tem yang tadi. Sekarang kita coba untuk membandingkan antara 5 dengan 6. 5 lebih kecil dari 6, itu artinya 5 menempati posisi tem, 6 bergeser ke arah kanan menempati indeks 1, dan 5 bergeser ke arah kiri menempati indeks 0. Kemudian kita lihat di sini notasi algoritmanya, yaitu while 1 lebih dari 0 dan data 1 kurang dari data 0, artinya 5 kurang dari 6, maka tem sama dengan data 1 yaitu 5, data 1 sama dengan data 0 tadi yaitu 6, dan data 0 diisi dengan angka 5, sehingga nanti posisinya akan menjadi seperti ini, yaitu 5, 6, 3, dan 4. Selanjutnya kita bandingkan antara 6 dengan 3. 3 lebih kecil dari 6, berarti 3 turun ke bawah menempati tem, 6 bergeser ke arah kanan menempati indeks 2, dan 3 bergeser ke arah kiri menempati indeks 1. Lalu kita lihat di notasi algoritmanya, yaitu while 2 lebih dari 0 dan data 2 kurang dari data 1, yaitu 3 kurang dari 6. Kemudian tem diisi dengan data 2, yaitu 3, dan data 2 diisi dengan data 1 tadi, yaitu 6, dan data 1 diisi oleh data 3. Sehingga susunannya nanti itu seperti 5, 3, 6, dan 4. Kemudian kita bandingkan lagi antara 5 dengan 3. 3 lebih kecil dari 5, berarti 3 menempati posisi tem, 5 bergeser menempati indeks 1, dan 3 bergeser menempati indeks 0. Kemudian kita lihat notasi algoritmanya, yaitu 2 lebih dari 0 dan data 1 kurang dari data 0, yaitu 3 kurang dari 5. Lalu tem
sama dengan data 1 yaitu 3, dan data 1 sama dengan data 0 yaitu 5, dan data 0 sama dengan 3. Sehingga nanti susunannya akan menjadi seperti ini, yaitu 3, 5, 6, dan 4. Kemudian kita bandingkan kembali antara 4 dengan 6. 4 lebih kecil dari 6, berarti 4 menempati posisi tem, 6 bergeser ke kanan menempati indeks 3, dan 4 bergeser ke kiri menempati indeks 2. Kemudian kita lihat notasi algoritmanya, yaitu tem sama dengan data 3 yaitu 4, data 3 sama dengan data 2 yaitu 6, dan data 2 sama dengan 4 yaitu data tem tadi. Sehingga nanti susunannya akan menjadi seperti ini, yaitu 3, 5, 4, dan 6. Kemudian kita bandingkan lagi antara 4 dengan 5. 4 lebih kecil dari 5, berarti 4 menempati tem, 5 bergeser ke arah kanan menempati indeks 2, dan 4 bergeser ke arah kiri menempati indeks 1. Kemudian kita lihat notasi algoritmanya, yaitu while 3 lebih dari 0 dan data 2 kurang dari data 1 yaitu 4 kurang dari 5. Kemudian tem sama dengan data 2 yaitu angka 4, data 2 sama dengan data 1 yaitu 5, dan data 1 sama dengan 4. Sehingga susunannya yaitu 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita coba bandingkan kembali, yaitu 3 dengan 4. 4 tidak lebih kecil dari 3. Itu artinya tidak akan terjadi pertukaran lagi atau pergeseran kembali. Atau dengan kata lain, algoritma insertion sort berhenti sampai sini, karena di sini datanya sudah tersusun semua dari yang terkecil sampai besar, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Jadi seperti inilah proses algoritma insertion sort. Dan sekarang kita coba aplikasikan insertion sort ini pada program C++, yaitu pada aplikasi kode blok. Seperti biasa, di sini terdapat include iostream, yaitu untuk menampilkan perintah cin dan cout. Kemudian terdapat using namespace std, dan terdapat integer main. Integer main itu yaitu adalah fungsi utama dari seluruh program yang ada di sini. Kemudian di sini terdapat integer i, c, n, dan tem. Integer ini adalah gunanya untuk menampung data-data atau bilangan-bilangan yang kita cantumkan. Kemudian c di sini itu sebagai variabel indeks, dan n di sini adalah jumlah bilangan atau data yang akan kita masukkan. Dan di sini ada integer a yang terdiri dari 5, 2, 4, 6, 1, dan 3. Kemudian di sini ada cout dari angka yang belum diurutkan, yaitu nanti akan ada keluaran dari angka-angka yang masih acak-acakan. Dan di sini ada enl, yaitu bagian dari iostream dan using namespace std tadi, yang digunakan untuk pindah garis pada hasil layar program. Kemudian kita next ke bawah. Nah, di sini terdapat for i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Fungsi for di sini yaitu sebagai pernyataan perulangan. Jadi secara tepat akan mengetahui berapa kali melakukan perulangan. Kemudian tem di sini adalah tempat untuk menampung angka ketika adanya proses perbandingan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini terdapat while tem kurang dari data j dan data j lebih dari sama dengan 0. Di sini itu terjadi
proses pertukaran data. Kemudian next di sini nanti akan terdapat keluaran data yang telah diurutkan tadi, yaitu data yang dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dengan kata lain ascending, yaitu menaik. Kemudian langsung saja kita compile atau kita run, dan maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini terdapat angka yang belum diurutkan tadi, dan ada juga angka yang telah diurutkan, itu dari yang terkecil sampai yang terbesar, itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.